Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Kayaalamanda Pragita dari Fakultas Manajemen Integriti Material, Departemen Teknik Metalurgi dan Material. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi pengujian ketebalan material metal menggunakan metode UT atau ultrasonic testing. NDT atau non-destructive testing ini adalah uji tak rusak, yang mana salah satu pengujiannya yang dapat dilakukan pada suatu material, komponen, structure, atau mengukur beberapa karakteristik tanpa merusak komponen atau material benda uji tersebut. NDT memainkan peran penting dalam memastikan bahan komponen struktural dan juga sistem melakukan fungsi mereka secara efektif dan biaya yang optimum. Kemudian metode NDT ini bertujuan untuk mencari dan mengetahui karakteristik dan kondisi material serta kekurangan yang mungkin menyebabkan komponen mengalami kegagalan, mencegah ledakan daripada pipa, dan juga berbagai kegagalan yang kurang dapat terlihat, tapi dapat mengganggu kinerja dari unit itu tersebut. Tes ini dilakukan dengan cara yang tidak mempengaruhi fungsi komponen karena NDT memungkinkan bagian-bagian dan bahan-bahan yang akan diperiksa dan diukur tanpa merusak. Karena pemeriksaan dilakukan tanpa mengganggu struktur dan fungsi utama komponen, NDT memberikan keseimbangan yang sangat baik antara kontrol dan juga kualitas dan juga efektivitas dari biayanya. Sehingga secara umum, NDT berlaku untuk semua jenis inspection industri, termasuk logam dan juga structure non-logam. Beberapa jenis pengujian NDT saya lampirkan pada slides ini, di mana ada visual inspection, visual testing. Metode ini sering diabaikan dalam metode NDT. Jadi inspeksi visual ini adalah salah satu cara yang paling umum dan paling mudah dari pengujian non-destruktif tes lainnya. Kemudian ada magnetic particle inspection, yang mana ini sebuah logam ferromagnetik apabila dialiri sebuah gaya magnet, maka akan menjadi medan magnet, dan apabila logam ferromagnetik tersebut terdapat sebuah keretakan atau sebuah patahan alamiah, garis-garis medan magnet tersebut akan berpindah arah mencari kerapatan kembali dari logam ferromagnetik tersebut agar bisa membentuk kembali siklus magnet dari kutub utara menuju kutub selatan. Selanjutnya ada eddy current testing, yang mana inspeksi ini memanfaatkan prinsip elektromagnetik. Jadi prinsipnya, arus listrik dialirkan pada kumparan untuk membangkitkan medan magnet di dalamnya. Selanjutnya ada liquid penetrant inspection, yang mana ini metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi cacat pada permukaan pada setiap produk 8 industri yang terbuat dari bahan pori. Selanjutnya ada radiographic inspection, yang mana radiographic ini digunakan dalam pengaplikasian yang sangat luas termasuk kesehatan, teknik forensik, keamanan, dan lainnya. Selanjutnya ada ultrasonic inspection, yang mana ultrasonic inspection ini metode destruktif di mana gelombang frekuensi tinggi diberikan ke dalam material benda uji, dan di mana frekuensi gelombang suara ini tidak mampu terdengar oleh manusia. Untuk selanjutnya adalah saya berfokus pada ultrasonic testing, yang mana pengujian ultrasonic testing ini merupakan salah satu pengujian non-destruktif entity tadi yang sudah saya jelaskan, yang digunakan untuk mendeteksi adanya discontinuity dari, seperti crack, incomplete penetration, slack exclusion, dan juga, lain sebagainya dari suatu equipment atau material yang terbentuk dari logam maupun paduan. Jadi untuk, ultrasonic testing ini menggunakan gelombang ultrasonik frekuensi tinggi lebih dari 20 hertz yang merambat melalui sampel uji, dan perubahan sinyal pantul akan diterima oleh, receiver. Yang mana ultrasonic ini melibatkan pengujian gelombang bulk, gelombang permukaan, dan juga, gelombang Padolem. Yang mana gelombang bulk ini digunakan dengan spesimen yang, lebih tebal, sedangkan untuk gelombang LAM dan untuk bahan yang lebih tipis, dan juga gelombang ultrasonik, pandu ini digunakan untuk, memeriksa area besar structure. Jadi untuk perangkat pengujian ultrasonikator
itu terdiri dari, transmitter, receiver, kemudian transducer, dan juga display. Jadi kelebihan dari UT ini adalah kecepatan pemindai yang tinggi, resolusinya yang baik, dan juga perangkat portable dapat digunakan di lapangan. Jadi ketika UT di-calibration, secara teratur dapat memberikan hasil yang konsisten, dapat digunakan tanpa mengganggu operasi kerja dari mesin atau objek yang diukur, sedangkan kekurangan dari UT itu, dibutuhkan kalibrasi alat. Di mana kalibrasi alat ini membutuhkan keahlian dalam penggunaan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan diperlukan permukaan yang datar dan halus untuk, menghubungkan transducer serta, diperlukan sampel uji untuk memastikan akurasi pengukuran tersebut. Untuk prinsip kerjanya, yaitu memanfaatkan rambatan gelombang ultrasonik yang dikeluarkan oleh transducer pada benda kerja. Kemudian gelombang baliknya nanti akan tangkap oleh receiver-nya. Kemudian gelombang yang diterima ini dapat diukur intensitasnya, waktu perambatannya atau resonansinya yang ditimbulkan, sehingga umumnya pemeriksaan dari ultrasonik ini didapatkan pada perbedaan intensiti gelombang yang diterima serta, waktu perambatannya. Yang tadi udah saya jelaskan mengenai kelebihan dan kekurangannya, yang mana untuk kelebihannya itu adalah kecepatan pemindaian tinggi, resolusinya baik, kemudian untuk kekurangannya masih harus dibutuhkan alat kalibrasi, yang mana keahlian dalam penggunaan untuk mendapatkan hasil yang akurat ini diperlukan permukaan yang datar dan halus. Selanjutnya untuk prinsip kerja dari uji ultrasonik ini memanfaatkan lambatan gelombang ultrasonik yang dikeluarkan oleh transducer nanti yang akan gelombang baliknya akan ditangkap oleh receiver-nya. Selanjutnya, di sini ultrasonic testing mengenai hukum pemantulan, yang mana pemantulan gelombang suara adalah fenomena yang terjadi ketika gelombang suara mengenai suatu permukaan reflektif dan dipantulkan kembali sebagian gelombang yang mengenai permukaan dapat diserap oleh objek tersebut. Untuk kemampuan suatu permukaan, memantulkan suara tergantung pada tingkat kekerasannya atau kelembutan permukaan tersebut. Untuk hukum pemantulan gelombang suara, yaitu suara masuk garis normal dan suara pantul terletak dalam satu, bidang datar, kemudian sudut masuk sama dengan sudut pantul. Kemudian di sini terdapat interpretasi hasil ultrasonic testing, yang mana ultrasonic testing ini, gelombang suara merambat melalui material dengan sedikit redaman dan dipantulkan oleh antarmuka. Dan terdapat 2 jenis gelombang suara yang paling umum digunakan adalah gelombang longitudinal dan juga gelombang shear. Suara diperkenalkan ke dalam material menggunakan transducer ultrasonik yang mengonversi impuls, listrik dari mesin UT menjadi gelombang suara dan kemudian mengkonversikan kembali suara yang menjadi impuls listrik yang dapat ditampilkan sebagai representatif dari visual pada layar, digital atau LCD. Jadi ketika gelombang suara merambat melalui medium itu, intensitas akan berkurang seiring dengan, jarak medium. Material dapat menyebabkan penyebaran dan penyerapan sehingga melemahkan gelombang suara yang diterima. Untuk penyebarannya ini adalah pemantulan suara ke arah lain selain arah aslinya. Selanjutnya metode inspection, di mana di sini ada straight beam yang ini menggunakan gelombang longitudinal untuk, pengujian material. Jadi ketika suara bertemu dengan internal reflektor, maka gelombang suara ini akan dipantulkan dari reflektor ke, transducer lebih cepat dibandingkan dengan gelombang suara datang karena jarak yang lebih pendek, dari transducernya. Selanjutnya ada juga angel beam, yang mana angel beam ini, menggunakan jenis transducer yang sama, tapi dipasang pada penyangga yang diatur untuk mentransmisikan beam ke bagian pada sudut yang diketahui. Sudut inspeksinya paling umum digunakan itu ada 45 derajat, 60, dan juga 70 dengan dihitung dari garis yang ditarik, melalui ketebalan dari bagian tersebut. Selanjutnya ada immersion testing, ini metode meredam dalam sebuah tangki air, sebagai media penghubung untuk memungkinkan beam merambat antara transducer dan bagian yang lain. Selanjutnya ada kontak testing. Kontak testing ini merupakan teknik pemeriksaan yang umum digunakan dalam pengujian ultrasonik karena mampu menguji bahan dari satu sisi dan dapat mengakses lokasi reflektor secara cepat.
Di sini merupakan, diagram alir pengujian ultrasonic, testing. Jadi saya mengambil satu, buah studi kasus mengenai ultrasonic testing. Di sini, diagram alir, pengujian ultrasonic testing yang mana kita melakukan preparasi dari material tersebut, kemudian akan kita lakukan kalibrasi alat uji terhadap probe yang akan digunakan. Selanjutnya kita lakukan pengujian ultrasonik dan pengambilan dan interpretasi dari data tersebut. Di sini material uji yang digunakan dalam penelitian merupakan baja SS400 dengan dimensi 200 mm kali 200 mm dan tebalnya juga 21 mm. Untuk baja SS, merupakan baja dengan, kadar karbon yang rendah, digunakan 5 variasi ketebalan untuk material uji. Peralatan yang dibutuhkan lainnya itu ada ultrasonic display, ada probe manual dengan frekuensi 2,5 Hz dan juga koplan atau cairan yang mempermudah probe itu merambatkan gelombang ke material ujinya. Di sini merupakan, eee, pengujian dalam analisa ini dibahas mengenai pengujian ultrasonik yang menggunakan metode kontak testing dengan variasi media, ada koplan oli, air, dan juga gel. Pada pengujian kontak langsung menggunakan media koplan oli didapatkan, data sebagai berikut yang sebelah kiri ini, dan juga untuk pengujian kontak langsung menggunakan media koplan air didapatkan data sebagai yang, di sebelah kanan. Selanjutnya untuk, pengujian kontak langsung menggunakan gel didapatkan data seperti ini. Jadi untuk hasil pengujian kontak langsung ini kemudian langsung dihitung ketebalannya pada masing-masing koplan dengan, menggunakan rumus, T sama dengan 1/S kali R. Setelah itu didapatkan perhitungan sep seperti ini adalah merupakan hasilnya. Variasi untuk oli, air, dan gel, setelah dimasukkan ke dalam rumus yang terlampir. Selanjutnya dilakukan perhitungan intensitas bunyi dengan, rumus sebagai berikut, yang mana dari perhitungan itu didapat, hasil total intensity dan juga intensitas dengan kecepatan sekian, yang mana dari data pada tabel di atas atau dilampirkan dari sini dapat disimpulkan bahwa kecepatan juga berpengaruh pada taraf intensity, di mana semakin tinggi cepat rambat media koplan, maka taraf intensity-nya juga akan semakin kecil. Oleh sebab itu, media yang memiliki taraf intensity paling kecil, media tersebut yang memiliki hasil yang paling bagus. Di sini merupakan hasil yang saya lampirkan dari semua pengujian, yang mana dari tabel di sini, dalam pengukuran ketebalan pengujian ultrasonik, metode kontak testing, variasi media koplan air, oli, dan gel dapat nilai desibel yang paling kecil adalah pada media koplan gel, dikarenakan pada media koplan gel, cepat rambatnya ini adalah yang paling besar. Oleh sebab itu, intensity dari yang dihasilkan akan semakin kecil yang menyebabkan desibelnya juga semakin kecil. Di sini merupakan grafik ketebalan dengan selisih, dari mana dari grafik ini, selisih pengukuran jangka sorong dengan pembacaan pada layar flow detector, didapatkan nilai selisih yang paling kecil adalah pada media koplan gel. Oleh sebab itu dapat disimpulkan pada pengujian ultrasonic, contact testing media koplan yang paling sering, digunakan itu untuk, metode kontak testing ini adalah media koplan gel. Kesimpulan dan saran pada presentasi saya hari ini adalah, selisih yang paling kecil yang dihasilkan dari pembacaan di layar flow detector uji ultrasonik dengan pengukuran jangka sorong adalah pengujian yang menggunakan media koplan gel, maka media koplan yang paling sensitif digunakan untuk pengujian ultrasonik metode kontak testing ini adalah media koplan gel. Yang kedua, dari pengujian tersebut, didapatkan nilai desibel yang paling kecil pada indikasi I tinggi, kurang lebihnya 80% adalah media koplan gel. Maka media koplan yang paling sensitif digunakan untuk pengujian ultrasonik, metode kontak testing ini adalah media koplan gel. Untuk sarannya pada penelitian, kali ini atau studi kasus yang saya ambil kali ini, pengujian ultrasoniknya kurang sempurna dalam prosesnya, sehingga hasil pembacaannya
kurang begitu tepat, diharapkan untuk kedepannya prosedur pengujian ultrasonik ini dilakukan dengan lebih baik. Selanjutnya pada, penelitian selanjutnya, agar dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan prosedur sehingga hasil yang didapatkan akan lebih baik. Terlampir referensinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.